Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam ibnata Imran, anak daripada Imran, allati ahsanat, allati yang ahsanat, yang menjaga memelihara kesucian dirinya atau kesucian dirinya, dan menjaga kehormatan faradnya. Fanafakhna fihi, maka lalu nafakhna, kami meniupkan fihi padanya, min ruhina, dari sebagian ruh ciptaan kami, wasaddaqat, dan dia saddaqat membenarkan bi kalimati rabbiha, kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, dan adalah dia itu termasuk minal qanitin, orang-orang yang taat. Demikian kira-kira terjemahannya. Ayat yang lalu Allah memberikan suatu perumpamaan terhadap orang-orang kafir, bahwa kedekatan mereka atau dengan beradanya mereka di tengah lingkungan orang-orang mukmin, orang-orang beriman, malahan meskipun orang kafir itu sangat dekat sekali hubungannya dengan orang beriman, seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, suaminya masing-masing adalah Nabi dan Rasul, orang beriman, orang taat, orang saleh, tapi tidak berfaedah. Tidak sedikit pun berguna kedekatan mereka dengan orang beriman selagi mereka dalam keadaan kafir dan musyrik. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman, bagaimana keteguhan, kekuatan, kekokohan, dan kemantapan serta keistiqamahan di dalam memelihara menjaga iman, seperti istri daripada Firaun, Asia. Suaminya mengaku Tuhan, suaminya tagha, telah melampaui batas dan telah keterlaluan, kelalimannya dan kezalimannya, tapi tetap dia kokoh teguh dalam keimanannya, walaupun ujung-ujungnya dia disiksa, dia azab, tetap dia tidak berubah. Dan ini perumpamaan untuk orang beriman. Dan ayat berikut Maryam begitu juga menjadi contoh bagi orang beriman, setentangan bagaimana seorang wanita yang namanya Maryam, meskipun Maryam itu berada di lingkungan orang-orang Yahudi yang sesat, yang telah menyimpangkan ajaran
agama, menyelewengkan kitab suci Taurat, menambah-nambah, membuangnya, bahkan mereka terkenal dengan membunuh para nabi-nabi. Tapi Maryam tetap bertahan dan mempertahankan keimanannya di tengah-tengah lingkungan seperti ini. Ini contoh. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam, anak perempuan daripada Imran, bapaknya Imran. Allati yang ahsanat berarti menjaga. Dia telah menjaga, memelihara dan telah membentengi kehormatan dirinya dan faradnya dari perbuatan zina. Karena Maryam dituduh oleh orang-orang Yahudi dia berzina. Lahirlah Isa sebagai anak Tuhan. Tuduhan keji yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh Yahudi di lingkungannya bahwa Maryam seorang gadis yang berzina, lalu hasil daripada anak zina itu lahir Isa yang lama-lama Isa dianggap anak Tuhan. Bagaimanapun tuduhannya atau mereka menuduh Maryam adalah ahsanat farjaha. Dia telah memelihara, menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya dengan memelihara farajnya, kemaluannya. Dia tidak berzina. Jangankan berzina, bergaul dengan laki-laki pun tidak. Bahkan dia memencilkan diri untuk beribadah kepada Allah. Tapi itulah ujian bagi orang beriman. Perlu sedikit kita ingatkan bahwa siapapun yang mengaku beriman pasti diuji. Tidak satu pun orang yang mengaku beriman yang tidak diuji. Dan ujian itu macam-macam. Asiban nasu ayyaqulu amanna. Ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka, menduga dia akan dibiarkan mengucapkan, mengatakan kami beriman, padahal belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami juga telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan begitu Allah yang Maha Tahu memberitahu siapa yang betul-betul benar keimanannya dan siapa yang dusta. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah hasiba mengira, menduga, menyangka manusia-manusia ayutraku bahwa mereka akan yutrak, akan dibiarkan mengaku-ngaku beriman. Kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah dengan mengaku-ngaku seperti itu dibiarkan saja? Tidak. Padahal mereka belum lagi diuji keimanannya. Sejauh mana keimanannya? Walaqad fatanna. Dan demi sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka dengan berbagai macam ujian-ujian. Itu ujian keimanan. Apakah dia tetap istiqamah dengan keimanannya atau tidak? Sejauh mana kekuatan imannya atau bagaimana? Melalui itu walaqad
Wala ya'lamanna Allah. Allah yang Maha tahu memberitahu siapa yang sadikin, siapa yang kadzibin, siapa yang jujur yang benar pengakuan imannya, dan siapa yang bohong dan dusta. Nah, menjadi perumpamaan, permisalan dua orang wanita beriman bagi orang mukmin. Pertama, istri Firaun, Asia. Jelas dia suaminya Firaun. Tidak ada yang tidak kenal Firaun. Tapi dia tidak sedikit pun bergeming, tergoncang. Walaupun diancam dengan dibunuh, dibikinkan pasak-pasak, lalu dia dipasung di pasak-pasak, kemudian ditimpakan kepadanya batu besar. Kalau dia tidak berubah dan tidak merubah keyakinannya, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi dia tidak berseru, malahan dia berdoa kan, Rabbi ibni li baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah istana di surga sana. Inilah contoh perumpamaan bagaimana keteguhan keistiqamahan iman seorang wanita yang bernama Asia. Meskipun dia berada di istana. Begitu pula perumpamaan contoh tentang kekuatan keteguhan iman seorang wanita yang bernama Maryam, ibunya Nabi Isa. Satu-satunya wanita yang melahirkan anak di dunia ini tanpa proses perkawinan, tanpa melalui jima hubungan badan. Karena itu sungguh Maryam tu mengalami cobaan yang luar biasa. Siapa saja kalau tidak percaya pasti menuduhnya berzina. Siapapun yang tanggung-tanggung keimanannya, termasuk di zaman kini lah, kalau adalah Maryam itu hidup, lalu dia tiba-tiba hamil. Sebelumnya dia wanita yang salehah, wanita yang taat, tiba-tiba hamil tanpa suami. Lalu dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah kehendak Allah semacam. Tidak, jarang orang yang bisa percaya. Apalagi tokoh-tokoh Yahudi yang sudah juga begitu kelakuannya. Tapi bagaimanapun hebat dan beratnya ujian Maryam, tetap mempertahankan imannya. Nah, ini nanti sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran dan surat Maryam. Ini dia di sini. Jadi wa Maryam anak Imran allati ahsanat yang menjaga kesucian diri, kehormatan diri daripada berbuat zina. Jadi ahsanat farjaha, dia memelihara faradnya, dia tidak berzina, dia tidak melakukan keji, sebagaimana dituduh oleh tokoh-tokoh pemimpin masyarakat Yahudi. Kan Maryam Bani Israel ya? Tidak semua Bani Israel Yahudi, tapi Yahudi bagian daripada Bani Israel. Nah, sedikit saja kita ingatkan bahwa Nabi Yaqub alaihissalam digelari dengan Israel. Nabi Yaqub alaihissalam digelari dengan Israel. Nabi Yaqub punya putra 12 orang. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar di negeri Mesir, lalu Nabi Yusuf mengajak pindah keluarga besarnya, ayahnya dan keluarga besarnya pindah ke Mesir. Maka semenjak itu keturunan Nabi Yaqub berkembang biak di Mesir. Keturunan Nabi Yaqub ini bernama Bani Israel. Anak Nabi Yaqub 12
Itu pula suku-suku Bani Israel adalah 12. Di antara keturunan Nabi Yakub, mereka menamakan kelompok mereka, suku mereka Yahudi, keturunan Yahuza atau Yahuda. Dan ini terkenal. 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Di antara 12 itu ada anak beliau dalam sejarah namanya Yahuza. Dalam lajah orang Arab menjadi Yahuda. Kemudian keturunannya Yahudi. Yahudi bahagian daripada Bani Israel. Tidak semua Bani Israel Yahudi, tapi Yahudi adalah Bani Israel. Nah, Maryam ke bawah, Bani Israel ke bawah, sampailah tiba masa waktunya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Bani Israel bercampur baur dengan Yahudi yang terkenal. Lalu mereka kelompok-kelompok Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, pemimpin Yahudi yang pendengki amat sangat itu menuduh Maryam berzina. Pasalnya dia tidak berzina. Tapi siapa pula yang nak curiga? Tiba-tiba saja dia hamil. Maryam tidak bicara apapun, dia hanya menunjuk si bayi. Lalu bayinya yang ngomong. Gitu kan? Bayinya yang bicara. Nah, kembali kita ke ayat sedikit. Ujian yang dialami oleh Maryam luar biasa. Luar biasa. Dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan perselingkuhan. Kalau ujian yang dialami Asia, luar biasa juga. Kedua-duanya perempuan yang dijadikan contoh oleh Allah dalam ayat ini. Ahsanat farjaha. Dia telah menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, faradnya tidak berzina. Sebagaimana tuduhan yang dituduhkan kepada Yahudi laknatullah. Fanafakhna fihi min ruhina. Nafakha meniup. Nafakha meniup. Maka lalu nafakhna, kami meniup. Kami tiup. Kami di sini adalah Allah perintahkan Jibril. Kita ringkas saja. Jibril mendatangi Maryam dalam sosok laki-laki, menjelma diri menjadi laki. Ketika itu Maryam terkejut melihat ada laki-laki yang datang menghampirinya. Aku berlindung kepada Allah, kata Maryam. Lalu Jibril mengaku utusan Allah. Allah yang perintahkan, mengatakan kepadanya bahwa Maryam akan beranak, anaknya ini Isa. Kemudian Jibril meniup kantong bajunya. Ada buya kita mengaji dulu di Masjid Raya ketika kami bujang-bujang. Beliau lain pula paham beliau. Sudah meninggal buya itu. Ditiupnya sarkot Maryam. Rupanya itu ya berbedalah dengan apa yang diuraikan oleh ulama-ulama tafsir. Yang ditiup oleh Jibril itu kantong baju atau saku baju di luar. Lalu menyelusup tiupan itu masuk ke rahimnya. Nafakhna namanya. Lalu kami di situ Jibril kami tugaskan untuk itu. Min ruhina. Daripada ruh kami, bukan berarti Allah memberikan ruhnya, enggak.
Disandarkan ruh itu kepada Allah, tanda kemuliaan. Sesuatu disandarkan kepada yang mulia, yang agung, yang istimewa, tanda mulia. Kita ambil contoh Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah punya rumah. Baitullah bukan berarti Allah punya rumah, tapi itu menunjukkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan bait itu Ka'bah. Begitu juga kata Nabi Saleh, naqatallah wa suqiyaha, unta Allah, bukan Allah punya unta. Allah bukan pengembala unta, tapi itu tanda kemuliaan. Ini unta sebagai mukjizat yang Allah anugerahkan, pelihara dan jaga dia. Begitu di sini, ruh kami bukan berarti ruhnya itu bahagian daripada Allah. Nah, ruh yang Allah perintahkan kepada Jibril, ruh sama dengan kita. Kalau kita ini ditiupkan ruh oleh malaikat khusus di rahim ibu. Ketika janin berusia 4 bulan, bermula dengan terpancarnya mani mimmani yumna, dengan terpancarnya mani laki-laki ke rahim perempuan, disambut oleh mani perempuan, lalu berguliga, baguligo awaknya menjadi nutfah. Nutfah 40 hari. Masuk 40 hari kedua, alaqah. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mu'minun. Masuk 40 hari ketiga bernama mudghah. Mudghah itu gumpalan daging yang sudah berbentuk tapi belum sempurna. 40 kali 3 120 hari, sama dengan 4 bulan. Ketika usia 4 bulan, dalam hadis Nabi disebutkan dikirim malak, yursal, dikirim 1 malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh ke janin yang ada di perut ibu. Ruh. Dengan ditiupkannya ruh ke janin, maka mulailah janin hidup. Tinggal lagi menyempurnakan jasad tempat ruh berada. Selama 9 bulan lebih kurang. Jadi di usia 4 bulan di kandung ibu, janin itu sudah bernyawa. Kalau digugurkan ketika itu berarti menggugurkan janin yang sudah bernyawa. Berbeda hukumnya dengan usia 3 bulan. Kita nak kaji itu. Kalau kita masing-masing ditiupkan ruh itu oleh malaikat di rahim ibu kita. Kepada Maryam ditiupkan ruh itu oleh Jibril. Satu-satunya manusia dan satu-satunya wanita yang Allah tugas khususkan Jibril untuk meniupkan ruh. Sementara kita tidak Jibril. Dan kita tidak tahu malaikatnya siapa. Yang jelas, sewaktu janin berusia 4 bulan di rahim ibu, dikirim malaikat meniupkan ruh. Lalu kepada malaikat diperintah untuk menuliskan, mencatatkan 4 perkara. Dan ketika itu baru malaikat tahu, malaikat yang bertugas itu baru tahu rezekinya berapa, ajalnya kapan, amal usahanya, dan bahagia sengsaranya. Baru tahu malaikat yang sebelumnya sudah tertulis juga di Lauh Mahfuz. Ini kalau kita bawa ke sana. Nah, kita kembali ke sini. Fanafahna fih. Maka kami tiupkan padanya, itu pada jaibnya, pada saku, pada kantongnya. Jadi fihi padanya, pada bajunya, pada kantong bajunya, pada saku bajunya. Ya. Maka sampailah ruh yang ditiup Jibril. Jibril bukan menyentuhnya, tidak mengacanya dah, Jibril. Tidak. Jibril hanya meniup. Karena Jibril ketika itu menjelma menjadi sosok manusia, tentu yang keluar daripada mulutnya. Jibril tidak menampakkan diri dalam bentuk sosok aslinya. Sebab
malaikat tidak bisa dilihat dalam sosok aslinya kecuali hamba-hamba Allah khusus. Di antara hamba Allah yang istimewa yang bisa melihat malaikat dalam bentuk khususnya, melihat Jibril itu Nabi Muhammad. Beliau pernah melihat Jibril dalam sosok aslinya 2 kali. Pertama di Gua Hira, ketika Jibril datang pertama kali. Kedua di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesampai Jibril dan malaikat lainnya di Sidratul Muntaha, kata Jibril, kami sampai di sini. Nah, ketika itulah dia melihat sosok Jibril dengan bentuk aslinya, mempunyai sayap lebih 600. Besar sekali. Tapi kalau malaikat itu sudah menjelmakan menjadi dirinya menjadi manusia, tidak satu pun yang tahu bahasa itu malaikat. Tidak ada yang tahu bahasa itu malaikat. Bahkan nabi-nabi sendiri pun kalau malaikat menjelma menjadi manusia, tidak tahu nabi. Bukankah ketika malaikat mampir singgah ke rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak tahu bahasa malaikat. Sampai-sampai beliau menyuguhkan sapi yang sudah dimasak ke tamunya. Tanda beliau tidak tahu itu malaikat. Ketika malaikat datang ke tempat Nabi Lut, pun Nabi Lut cemas-cemas tanggung, takut-takut. Orang muda datang ke rumahnya. Kaji kemarin. Dah, berarti Nabi Lut pun seorang rasul tidak tahu bahasa itu malaikat, karena dia sudah menjadi sosok manusia. Lalu berkhianatlah istrinya. Ketika malaikat Jibril datang menghadiri majlis Nabi, berpakaian putih, rambut hitam, tidak ada tanda-tanda bahwa dia telah menempuh perjalanan jauh. Tapi sahabat-sahabat tidak tahu ketika itu siapa manusia ini. Rambutnya hitam pekat, pakaiannya putih bersih. Dikatakan orang sini, tidak ada orang sini. Tidak ada sahabat yang tahu bahasa itu orang mana ini. Dikatakan orang jauh, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Sebab pakaiannya putih, bersih. Rambutnya hitam. Dikatakan orang dekat, tidak tahu orang. Dikatakan orang jauh, tidak mungkin ada tanda-tanda dia berjalan jauh di padang pasir, tidak ada kumuh. Duduk, lalu dia adunya lututnya dengan lutut Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Setelah pergi Jibril, lalu Nabi mengatakan, tahu kalian siapa itu? Tidak, Rasulullah. Itu Jibril. Baru tahu sahabat itu Jibril. Ketika malaikat datang kepada Maryam, perempuan suci, perempuan saleh, perempuan taat, semenjak kecil telah diserahkan oleh ibunya untuk diasuh di Baitul Maqdis dan dipelihara oleh Nabi Zakaria, di bawah asuh Nabi Zakaria. Datang laki-laki gagah, tidak tahu Maryam bahwa itu adalah malaikat. Itu makanya ketika itu Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Aku berlindung kepada Allah. Jika engkau termasuk hamba yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah. Berarti Maryam pun tidak tahu sebagai malaikat. Disitulah kelebihannya ada perempuan Indonesia yang mengaku dia pernah bertemu dengan Jibril dan melihat Jibril. Itu hebatnya orang Indonesia. Nama agamanya Salamullah, Lia Eden. Dia mengaku Jibril dan pernah pula bertemu dengan Jibril, bahkan mengaku pula Nabi dan Rasul. Kan hebat orang Indonesia daripada Maryam. Tapi itu tidak kejiwa tu. Ajaib. Lalu Jibril meniup ke jaibnya, ke kantongnya. Lalu tiupan itu menjalar masuk ke rahimnya. Tanpa menyentuh. Supaya jelas, tanpa menyentuh, tanpa memegang.
hanya meniup saja, sampailah ke faratnya, dari faratnya masuk ke rahimnya, kemudian hamil sebagaimana perempuan biasa hamil. Ini hamil, lalu kemudian dalam firman Allah yang lain dikatakan, nanti kalau ada orang bertanya, katakan saja, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku telah bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, aku puasa bicara. Nanti kalau kau bicara, nanti anak saya ini saja. Ambillah dia, lalu dia menyingkirkan diri daripada orang ramai, sehingga tak tahu bahasa dia ambil, jauh. Kemudian melahirkan anak laki-laki, lalu dibawa ke tengah orang ramai, ke kampung halaman. Ketika itu heboh, menuduh Maryam bagaimana begini begitu. Maryam tidak bicara, dia hanya menunjuk bayi. Bayi kecil yang bernama Isa itulah yang bicara. Kan ada sekian bayi yang bisa bicara kecil, salah satunya Nabi Isa. Nabi Isa. Bayi Masyitah juga ia. Bayi dalam surat Al-Burud ia juga. Bayi ketika Jurej ia juga. Ini bayi yang bernama Maryam, anak Maryam. Nabi Isa bicara kecil yang mengatakan kesucian ibunya, bahwa dia adalah Rasulullah dan seterusnya. Sebenarnya kecil bayi. Ini wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Ini tentangan siapa Maryam. Wasaddaqat, Maryam itu saddaqat membenarkan, yaitu beriman kepada kalimati rabbiha, kepada syariat firman-firman Tuhannya yang tercantum dalam kitab-kitab sucinya. Jadi kalimati rabbiha di sini adalah syariat. Sementara kutubihi, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Maryam, perempuan yang membenarkan, yang beriman kepada syariat agama Allah dan kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Ini tentang Maryam. Wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam itu termasuk orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat. Hampir sama dengan bahasa qunut ini. Taat, tunduk, patuh. Orang yang taat, qanit. Qanitin, orang-orang yang taat. Minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Maryam termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Itulah dia qanit. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ujungnya. Inilah contoh bagi orang mukmin ketika melalui cobaan dan ujian hidup, tetap istiqamah dia dalam keimanan. Dan istiqamah itu tidak gampang, tidak semudah dan selancar mulut kita membaca istiqamah. Istiqamah itu adalah bertahan dan mempertahankan. Bertahan dan mempertahankan keimanan yang ada di dada kita, termasuk istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam beramal saleh, yang bermula daripada istiqamah dalam mempertahankan keimanan ketika melalui cobaan-cobaan. Jadi tahunya dan dapat diketahui orang ini istiqamah atau tidak istiqamah ketika dia dicoba, diuji. Betapa banyak orang yang tidak istiqamah, diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan,
diuji dengan status dan kedudukan, diuji dengan uang, diuji. Ketika itu tahulah orang ini istiqamah dan istiqamah. Ada yang berpesong, ada yang mencampakkan keimanannya, ada yang meninggalkan keimanannya, dan seterusnya. Jadi melalui ujian diketahuilah siapa yang istiqamah tidak istiqamah. Nabi Maryam istiqamah dalam keimanannya. Berbagai macam tuduhan dan tudingan kepada Maryam, dia tetap istiqamah mempertahankan keimanannya. Itu makanya disebut ke sini dia itu qanitin, sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia adalah perempuan yang qanitin, perempuan yang taat. Dari uraian di atas, daraballahu mathala, Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir dan perumpamaan bagi orang mukmin. Dapat kita tarik kesimpulan daripada ayat itu, inilah dua perumpamaan. Pertama, siapapun yang kafir, yang musyrik, walaupun dia istri Nabi dan Rasul, ya, walaupun bapaknya Rasul, atau anaknya Rasul, atau suaminya Rasul, atau keponakannya Rasul, kalau dia kafir, kalau dia musyrik, tidak berguna sedikit pun, tidak berfaedah sedikit pun. Bagaimanapun dekatnya dia dengan orang beriman, meskipun orang yang beriman itu suaminya, Nabi dan Rasul, selagi dia kafir, selagi dia musyrik, selagi dia tidak beriman, maka kedekatannya dan keberadaannya di tengah-tengah orang mukmin itu tidak berguna. Satu. Itu maka dicontohkan orang yang paling dekat dengan orang beriman adalah istri. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Nuh bukan hanya dekat, lalu Nabi Nuh, bagawa Nabi Nuh, layana, berakhir ke sekali. Istri Nabi Lut sama, bergaul dengan Nabi Lut, lalu dengan Nabi Lut, layalah nak dua perempuan. Dakik mana buang, tapi kedekatan itu tidak bermanfaat, tidak berguna, dan tidak bisa kedekatannya itu menyelamatkannya daripada azab siksa di neraka. Tidak bisa. Itu pegang pertama. Ini contoh. Hubungan kedekatan itu bermanfaat di dunia. Pak dan sanumah, mama dan sanumah, koso macik mah, saya entalok menangkok dan itu di dunia. Tapi jangan dipakai-pakai untuk iman, tak berkena. Pelajaran kedua yang kita ambil di sini, meskipun dia Nabi dan Rasul, dia tidak ada sedikit pun kemampuan memberikan iman, memberikan hidayah, membuka hati orang supaya percaya. Nah, itu di luar wewenang. Meskipun dia Nabi, meskipun dia Rasul, yang namanya hidayah itu bukan wewenang manusia. Membuka hati orang supaya percaya bukan wewenang manusia. Menganugerahkan keimanan tidak manusia. Maka ketika itulah kita paham Nabi Nuh tidak bisa memberikan keimanan kepada istrinya, Nabi Lut juga tidak bisa. Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Nabi Muhammad kepada paman-pamannya tidak bisa. Karena masalah iman, masalah hidayah bukan urusan manusia. Di situ pula pelajaran kita, jangan kita menuduh orang-orang yang Allah uji keluarganya tidak taat, tidak betul.
atau kafir atau tidak beriman. Jangan kita tuding dan tuduh seperti itu. Jangan-jangan nanti terbalik kepada kita kan. Karena persoalan iman, persoalan hidayah bukan persoalan manusia. Itu ujian, salah satu bentuk ujian yang sangat berat dilalui oleh orang seperti itu. Seperti Nabi Nuh, anak dan istrinya. Seperti Nabi Lut, istrinya. Seperti Nabi Ibrahim, ayah beliau. Seperti Nabi Muhammad, dua paman beliau, Abu Lahab dan Abu Talib. Dua paman terdekat beliau. Tidak bisa. Jadi pelajaran kita, jangan cepet-cepet mencemeh orang. Itu laki ni lah haji mana ada. Sampai kali lo laki ni haji lah. Jangan. Ini tak masalah haji tu. Suaminya imam tu, tak masalah imam tu. Suaminya tamat di sekolah tujuan, tak perlu sekolah tujuan. Sebab iman tu tak tergantung sekolah tu. Itu pelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebaliknya. Perumpamaan bagi orang mukmin, bagaimana keteguhan, kekuatan, kekokohan, kemampuan iman kalau sudah masuk, menyelusup, mendekam dalam hati orang, tidak akan goncang. Walaupun orang yang paling dekatnya sendiri, orang yang dicintainya sendiri, yang paling berkuasa di muka bumi, seperti Asiyah. Tidak mampu suaminya untuk mengembalikan status istrinya yang beriman kepada kafir. Tidak bisa. Yang tadi tidak mampu Nabi memberikan iman. Sekarang Fir'aun sebagai sosok manusia paling berkuasa di bumi tidak mampu mencabut iman daripada istrinya. Istrinya milih mati, istrinya milih disiksa. Begitu juga Maryam. Bagaimana Maryam mempertahankan keimanannya ketika diuji dengan ujian yang sangat berat? Karena setiap orang yang beriman pasti diuji. Ada ujian. Jadi ujian tadi sesuai dengan kekuatan iman kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang pasti kita melalui ujian. Tidak ada kita yang tidak diuji. Salah satu orang-orang beriman yang sangat berat ujiannya Maryam. Seorang gadis belia yang hamil berada di tengah-tengah kelompok orang Yahudi yang dilaknat. Tapi dia tetap bertahan dengan keimanannya melalui berbagai macam cobaan-cobaan itu. Inilah kaji kita subuh hari ini. Selesai pula surat At-Tahrim. Barangkali kita pindah nanti ke juz sebelumnya, yaitu Az-Zariyat. Itu kan menyongsong kaji kok. Lah tamat juz 28. Tentu kita masuk juz 27 lah. Juz 27 cukup diawali dengan surat Az-Zariyat. Az-Zariyat awal juz 27. Surat ke-51. Nanti bunyi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat itu Az-Zariyat. Waz-zariyati zarwa wal hamilati wikra fal jariyati yusra fal muqassimati amra innama tu'aduna lasadiq, dan seterusnya. Az-Zariyat. Karena kita menyongsong juz sama, juz 9, juz 8, lalu kita dipertujuh lah. Itu kalau setuju Pak Haji. Kalau ada setuju, mau masuk aja ke sini. Lah Pak Haji. Iya, ini tak tergantung lo setuju Pak. Kau ni sini. Bila kita membaca surat Az-Zariyat. Iyalah. Az-Zariyat, surat At-Tur, An-Najmi, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, dan Al-Hasyar,
Masuk 60, saya ke 60. Masuk dulu boleh. Itulah kaji kita sepagi kini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan tamat ini kita menyelamati. Amin. Diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.